Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, tolong salah satu ketua kelas untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajaran ini bisa lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Silakan. Semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Awasabi, Lima. Raihan Sapikri, Hadir. Olga Saputra, Hadir. Guntur, Hadir. Ade Ayu. Oke, jadi alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi Bapak akan menjelaskan materi kemarin. Jadi materi kemarin tentang seleksi induk yang kita sudah lakukan. Bahwasanya nanti kita akan ulas lagi materi tentang seperti apa sih seleksi induk, ya. Dan nanti juga akan kita ulas lagi bagaimana tentang pemijahan ikan secara alami ikan lele. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah pemijahan ikan lele. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh seluruh siswa adalah pertama, kompetensi dasarnya adalah siswa menganalisis pemijahan alami komoditas perikanan. Di sini dijelaskan komoditas perikanan yang banyak luas. Komoditas perikanan air tawar, ya, air tawar sendiri mungkin ada ikan lele, ikan mas, dan ikan yang lainnya. Terus yang kedua adalah melakukan pemijahan alami komoditas perikanan. Jadi sudah tahu jenis komoditasnya dan akan kita lakukan pemijahannya. Itu di kompetensi dasarnya. Yang berikutnya adalah indikatornya. Nah, indikatornya ada 4. Yang pertama adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan. Yang kedua adalah menganalisis ciri-ciri induk yang siap pijah. Yang ketiga menganalisis tahapan pemijahan ikan secara alami. Dan yang terakhir melakukan pemijahan secara alami. Jadi nanti di akhir kegiatan pembelajaran ini kita akan langsung melakukan kegiatan pemijahan, ya. Nanti kita lakukan itu. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan melalui kegiatan mengamati. Jadi kemarin Bapak sudah mengirim link tentang video. Nah, di situ nanti ada lembar jawabannya, nanti tolong diisi setelah kegiatan pembelajaran selesai, ya. Melalui kegiatan mengamati dan menyimak materi dalam bentuk PowerPoint. Nanti ini materinya ada di sini. Yang berikutnya adalah peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri induk yang siap pijah melalui kegiatan diskusi. Jadi diskusi kelompok. Setelah kalian mengamati, silakan kalian diskusi. Ciri-ciri induk itu seperti apa? Yang jantan dan betina. Seperti itu. Yang berikutnya adalah peserta didik mampu menganalisis tahapan. Sudah tahu ciri-cirinya, tahapannya harus tahu juga. Di video itu juga sudah ada di link video yang Bapak bagikan, ya. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu melakukan praktek pemijahan ikan secara alami dengan cermat dan teliti. Karena kuncinya kalau tidak cermat dan tidak teliti, maka kegiatan pemijahan itu tidak akan berhasil. Meskipun ada faktor-faktor lain yang menentukan. Yang berikutnya, pemijahan ikan secara alami, itu definisinya, pemijahan merupakan salah satu cara perkembangbiakan. Salah satu cara perkembangbiakan ikan dengan cara melakukan perkawinan antara jantan dan betina. Seperti itu, antara jantan dan betina. Dalam kolam pemijahan. Ya, dalam kolam pemijahan. Di mana induk jantan akan mengeluarkan sel sperma dan induk betina akan mengeluarkan sel telur, seperti itu. Yang berikutnya adalah tujuan dari pemijahan ikan adalah untuk mendapatkan benih. Ya kan? Semuanya itu bermuaranya untuk mendapatkan benih. Benih yang unggul meningkatkan produktivitas benih, ya kan? Untuk mencukupi permintaan akan benih, makanya kita memijahkan ikan seperti itu. Serta menghasilkan indukan yang baru. Targetnya adalah dengan memijahkan ikan, dapat benih, benihnya dipelihara, dapat induk, dan dapat dipijahkan kembali.
Seperti itu. Siklusnya berputar. Benih dibeli petani, petani dibesarkan, setelah besar dibeli lagi oleh pembudidaya untuk dipijakan lagi. Siklusnya seperti itu. Berdasarkan tekniknya, pemijahan itu dapat dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan. Pemijahan dibagi 3, yaitu pemijahan secara alami, kedua semi buatan, yang ketiga pemijahan buatan. Oke, betul sekali. Jadi pemijahan itu terbagi menjadi 3. Pemijahan pertama adalah pemijahan secara alami, yaitu pemijahan yang dilakukan dengan cara tanpa campur tangan manusia. Manusia hanya membantu memindahkan jantan dan betina dimasukkan dalam suatu tempat yang baru. Maka ikan itu akan memijah dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemijahan secara semi alami ya. Jadi pemijahannya secara alami tetapi masih menggunakan tambahan hormon. Hormonnya apa saja? Bisa hormon hipofisa, bisa hormon opaprin, dan hormon-hormon yang lain. Seperti itu. Dan terakhir adalah pemijahan secara buatan. Nah, pemijahan secara buatan yaitu terjadinya dengan cara memberikan rangsangan hormon, ya, mempercepat kematangan gonad serta ovulasi, dilakukan secara buatan, ya, dengan teknik stripping. Jadi semuanya dibantu oleh manusia. Penambahan hormon, setelah itu dibedah kantong spermanya, setelah itu di stripping, setelah itu dicampurkan telur dan spermanya itu yang ada itu namanya fertilasi, setelah itu ditebar ke tempat pemijahan, seperti itu. Jadi ada 3 ya. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemijahan secara alami. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu dimeliputi adalah kesehatan ikan, tingkat kematangan gonad ikan, dan kesediaan hormon. Kalau ikannya saja tidak sehat, maka tingkat kematangan gonadnya tidak mungkin tidak matang. Kalau sudah gonadnya tidak matang, berarti kesediaan hormonnya tidak ada. Makanya faktor internal itu perlu diperhatikan. Makanya kalau mau memijahkan ikan harus tahu ciri-cirinya ikan yang sehat seperti apa. Jangan sampai kalian mau memijahkan ikan, ambil ikan yang cacat, yang luka. Maka nanti hasilnya pun tidak maksimal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu ada suhu, cahaya, dan oksigen. Kalau suhunya dengan kondisi dingin, maka telur itu tidak akan lambat menetas. Sebaliknya kalau suhunya stabil, normal, maka telur itu akan cepat menetas dengan dibantu pencahayaan yang cukup. Kalau cuacanya mendung terus, pasti akan lambat menetasnya. Yang berikutnya adalah kita masuk ke tahapan pemijahan secara alami. Jadi tahapan pemijahan secara alami adalah berikut. Persiapkan dulu wadahnya. Wadah kita siapkan. Wadahnya itu bisa apa saja. Bisa bak fiber, kolam tanah, apalagi? Kolam beton, kolam terpal. Ya, banyak sekali wadah yang bisa digunakan untuk pemijahan secara alami. Yang kedua adalah persiapan substratnya. Karena ikan lele itu memijahnya menempel, maka kita siapkan substratnya dari ijuk, ya, ijuk atau kakaban. Terus yang berikutnya adalah pemilihan induk, itu yang paling penting. Silakan kalian menyeleksi induk yang benar-benar matang gonad supaya hasilnya maksimal dan siap mengeluarkan telur. Dan yang terakhir adalah memindahkan induk. Jadi setelah induk dipilih, ditaruh ke tempat wadah, mijah secara alami, baru diangkat, baru induknya dipindahkan ke tempat induk, kolam induk. Seperti itu. Yang berikutnya adalah persiapan wadah. Jadi wadahnya kita siapkan dulu, kita cuci dulu, kita bersihkan dulu, ya kan? Wadahnya bisa kolam semen, bisa kolam terpal, bisa bak beton, bisa bak fiber dan semacamnya. Kita bersihkan, idealnya adalah 2 x 3 meter. Jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Itu idealnya. Dengan tinggi maksimal 1-2 meter. Sebelum dilakukan kegiatan pemijahan, perlu dilakukan adalah siapkan pertama adalah persiapan kolamnya dulu. Kolam mana sih yang akan kita gunakan? Kita siapkan dulu. Ya kan? Kita bersihkan dulu. Kalau ada ranting, daun dan segala macam kita angkat ya. Supaya nanti tidak mengganggu proses pemijahan. Terus pengeringan kolam. Kalau kita akan memijahkan dalam kolam tanah misalkan, kita bersihkan dulu rumputnya ya.
Terus akar-akar yang ada di situ kita bersihkan supaya nanti ikan itu tidak terserang penyakit. Kolam pemijahan harus dibersih dari sampah. Ingat betul ya. Harus bersih dari sampah, kotoran lainnya, dan seterusnya. Dan ketinggian air yang paling penting adalah 30-40 cm. Jangan setinggi itu. Karena ikan lele itu biasanya kalau semakin tinggi air, maka dia akan loncat. Karena dia sangat agresif pada saat pemijahan. Ya. Nah, ini jenis gambar wadahnya, ada kolam tanah, ada kolam beton, ada kolam terpal, ya, dan ada kolam fiber seperti itu. Nah, sekarang ini persiapan substratnya. Kemarin sudah kalian buat. Substratnya terbuat dari kakaban, dari ijuk pohon aren. Nah, fungsinya adalah untuk melengketkan telur. Karena sifat telur ikan lele itu menempel. Makanya diperlukan substrat dari kakaban. Terus cara membuatnya seperti kemarin, ijuknya dijepit. Kalau tidak diikat, berarti kita gunakan paku. Kita jepit menggunakan kayu reng dan lain-lainnya. Nah, panjangnya idealnya adalah 1,5 meter sampai lebarnya 0,5 meter, berarti 50 cm. Nah, kakaban akan diletakkan di dasar, di bawah. Ya, beda, kalau ikan mas itu pasti mengapung kakabannya. Tetapi kalau ikan lele di dasar. Makanya nanti perlu supaya kakaban itu tidak terbang ke atas, tidak mengapung ke atas, makanya kita perlu pemberi pemberat atau batu supaya kakabannya tidak naik ke atas. Sebelum digunakan, kakaban harus bersih, dicuci dulu. Kemarin kan sudah lakukan kan itu, dicuci dan dijemur. Nah, ini penampakan kakabannya seperti ini. Nah, persyaratan dari morfologi induk ikan lele. Ada yang tahu ciri-ciri? Saya Pak. Silakan. Kalau jantan itu tubuhnya ramping, Ya. itu lincah, warna tubuhnya agak merah-merahan. Terus itu alat kelaminnya itu seingat saya panjang, itu bisa sampai ke anus panjangnya. Kemudian yang betina itu bagian perutnya itu besar, terus kalau diraba itu lembek. Terus itu dia itu lambat dan jinak. Terus itu warna siripnya cenderung kemerahan. Kemudian jika perutnya kita pijit-pijit Pak, itu keluar telurnya. Oke. Ya, betul sekali. Jadi ciri-ciri atau morfologi induk lele yang matang gonat yang pertama adalah tubuhnya ramping yang jantan. Pasti ramping. Ya, ramping. Terus yang berikutnya adalah gerakannya lincah. Ya kan? Karena ramping pasti lincah. Terus warna tubuhnya agak kemerah-merahan. Ya. Karena sudah matang gonat. Dan yang terakhir kelaminnya runcing. Ya, runcing, memerah dan mencapai sirip anus. Itu yang jantan, ciri-ciri yang jantan. Sedangkan yang betina, nah ini gambarnya seperti ini. Itu jantan. Yang paling kecil ini jantan ini. Nah, ini kan kelihatan perutnya, ini yang pasti betina. Nah, sedangkan yang betina adalah seperti ini. Bagian perut pasti melebar, seperti ini. Nah, ini melebar ya. Ini bagian perut melebar. Besar, jika diraba terasa lembek. Terus, gerakannya pasti lamban. Karena badannya berat, gendong telur, pasti gerakannya lamban. Seperti orang hamil. Ya kan? Kalau orang hamil kan tidak bisa gerak lincah, tidak bisa. Pasti gerakannya lambat. Nah, seperti ikan lele betina. Terus, warna sirip cenderung kemerah-merahan. Ya. Jika di perut secara perlahan, maksudnya jika diurut itu salah, secara perlahan ke arah anus akan keluar beberapa butir telur. Itu menandakan bahwa itu pasti betina. Nah, ini alat kelaminnya menonjol ke arah anus. Dan betina ini bulat, kemerah-merahan, originalnya. Yang berikutnya adalah proses pemijahan. Ya, induk yang saya pijah dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi dengan air. Selanjutnya pelepasan induk. Ya, perbandingannya 1:1. Ya. Jadi kenapa pada 1:1? Maksudnya adalah jika betinanya beratnya 1 kilo, berarti jantannya harus 1 kilo. 1:1. Terus waktu memasukkan induk sebaiknya sore hari. Harapannya nanti di pagi hari sudah keluar telur. Dan seperti itu. Proses diawali dengan merangsang induk jantan betina, terus memijah terjadi pada tengah malam. Jadi proses pemijahannya itu terjadi tengah malam. Mulai jam 11 sampai jam 3 subuh itu mulai kejar-kejaran. Seperti orang kelai. Dadar dan seterusnya itu. Nah, makanya kenapa pada saat pemijahan lele itu perlu ditutup. Supaya nanti pada saat proses kejar-kejaran itu lele tidak keluar. Ya, tidak lompat. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah
Biasanya lele akan memijah sekitar, nah ini tadi kan saya bilang jam 11 sampai jam 5 atau jam 3 pagi. Induk yang telah keluar yang sudah memijah ditandai dengan keluarnya telur. Keluarnya telur. Kalau udah keluar telur berarti kan sudah memijah. Setelah proses pemijahan, induk dipindahkan. Jangan ditaruh situ juga lagi induknya. Kenapa? Nanti akan memakan telur. Biasanya kalau habis memijah itu pasti lapar. Kesimpulan, dalam siklus kegiatan pemijahan ikan secara alami perlu memperhatikan tahapan kegiatan yang harus dilakukan dengan agar proses pemijahan dapat berhasil. Dari tahapan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan tahapan pertama loncat ke tahapan ketiga. Tahapannya meliputi pertama adalah persiapan wadah. Ya kan? Jangan ambil induk tapi wadahnya belum disiapin. Ya kan? Persiapan kakaban. Induk sudah ada, wadahnya sudah siap, kakabannya tidak ada. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Mau nempel di mana? Kan seperti itu. Terus baru pemilihan induk yang siap dipijahkan secara alami, ya. Dan terakhir pemindahan induk harus dilakukan dengan cermat. Jangan buru-buru. Tangkap pelan-pelan dan dipindahkan supaya kenapa? Pertama tidak stres. Yang kedua adalah telur tidak terganggu. Ya kan? Telur tidak terganggu. Oke. Jelas sih dah? Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Sebelumnya kan saya pernah budidaya ikan cupang tuh Pak. Ya, itu pas proses pemijahannya itu sudah keluar telurnya. Cuma betinanya doang yang berbeda. Nah, kalau di lele ini apa betinanya doang yang diambil atau betinanya Pak? Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi, prinsipnya kalau di ikan cupang pasti betinanya dipindahkan. Kenapa harus betinanya dipindahkan? Kenapa kalau tidak jantannya dipindahkan? Biasanya yang lebih pinter merawat telurnya ikan cupang itu biasanya jantan, lebih telaten. Karena sedangkan betina itu tidak pasti bawaannya lapar. Kalau seandainya jantan dipindahkan, tinggal betina saja, maka itu akan apa? Telurnya akan dimakan oleh betina. Tapi sebaliknya dengan ikan lele, lele itu pasti akan diangkat dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya pasti lapar, ya kan? Jantannya dipindah, betinanya pun harus dipindah. Kalau tidak, telur yang dikeluarkan itu pasti akan habis. Seperti itu. Ada lagi, Guntur, silakan. Tadi kan Bapak jelaskan tuh, untuk perbandingan pemijahan 1:1. Dia lebih itu bisa tidak? Oke, terima kasih. Jadi, kenapa sih perbandingan ikan lele itu 1:1? Kaidahnya ada juga yang bilang, boleh 1:2. Bagaimana ceritanya Pak? Begini, kalau 1:2 misalkan betinanya 1 kilo, tetapi pada saat itu, pada saat seleksi induk tidak menemukan jantan yang ukuran 1 kilo, tetapi mendapatkan ukuran jantan yang 500 gram. Untuk mendapatkan 1 kilo makanya diperlukan 2 jantan yang beratnya 500 gram supaya perbandingannya sama. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, tapi kaidahnya yang paling bagus adalah kalau bisa induknya itu jantan dan betina itu sebanding dengan beratnya. Seperti itu. Ya, makanya lebih baik 1:1 seperti itu. Tapi kalau ikan mas itu juga ada juga seperti itu. 1:5, 1:10. Satunya tuh yang betina beratnya 5 kilo, yang 10-nya jantan beratnya juga 5 kilo. Karena ukurannya yang berbeda. Oke ya? Jelas? Oke, sampai di situ. Kita lanjutkan ke refleksi. Oke. Siapa yang bisa menjawab ini? Silakan. Oke, silakan Guntur. Untuk pelajaran ini saya merasa sangat senang dalam mendapatkan ilmu dari Bapak tentang pemijahan dari persiapan wadah sampai ke tahap pemijahannya. Itu mungkin bisa saya praktekkan di rumah. Oke, betul. Jadi harapannya setelah kalian mendapatkan materi dari Bapak ini, mungkin kalian bisa mengaplikasikan, bisa mencoba di rumah skala kecil. Oh, tidak punya ikan lele yang besar, carikan yang lele yang kecil tapi sudah matang gonat, itu bisa dilaksanakan. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran, adakah pelajaran yang susah dimengerti? Ya, silakan ya. Ya, emang ada. Jadi
kendalanya itu memang ada. Pertama tadi saya bilang sebutkan, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ya eksternalnya ya tadi itu kesehatan, ya kan? Kalau eksternalnya kesehatan, terus morfologi ikan, ya kan? Hormonnya dan seterusnya. Terus kalau internalnya suhu, cahaya dan oksigen. Oke. Sudah paham ya semuanya? Oke, kalau sudah paham, selepas ini Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 10 siswa. Nanti silakan kalian mengaplikasikan materi yang telah Bapak terima, yang telah Bapak paparkan tadi untuk dijadikan praktek setelah ini. Tetapi sebelum praktek, silakan kalian mengisi refleksi dulu. Soal refleksi, silakan ditulis dulu, dikerjakan dulu soal refleksinya. Sama lembar LKPD 1, silakan dikerjakan dulu. Oke ya, untuk itu kita cukup dulu untuk pengisian ini, nanti kita lanjutkan. Jadi Bapak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, jadi prinsipnya adalah pemijahan alami adalah pemijahan yang dilakukan tanpa bantuan oleh manusia. Jadi ikan itu akan memijah sendiri, ya kan? Ikan itu akan memijah sendiri tanpa perlakuan manusia. Terus faktornya yang pertama adalah ada faktor eksternal, ada faktor internal. Dan yang paling penting adalah persiapan wadahnya dulu yang kita siapkan nanti. Nah, selepas ini nanti kita akan ke belakang, ke tempat pemijahan ikan, wadah kita, ke tempat wadah pemijahan ikan itu. Nanti setelah sudah Bapak bagi kelompok per 10 siswa ya, nanti silakan kalian laksanakan di sana. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai induk kalian dapat, silakan masukkan di bak fiber ini kelompok 1. Dimasukkan induknya ke jantan betina ke dalam sini. Setelah itu dikasih substrat, ya, kakaban tadi, baru dikasih pemberat batu. Setelah itu kalian selesai, ganti ke kelompok kedua. Dilihat dulu mana betina, Pak. Silakan. Ya, dikasih pemberat batu. Apa Pak? Kanan kiri ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ya. Jadi ini kan proses pemijahnya sudah dilaksanakan, induk sudah dimasukkan, kekaban sudah dimasukkan. Jadi ini akan terjadi pemijahnya dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Nah, besok pagi kalian wajib ke sini. Kalian harus mengamati telur yang sudah keluar dan mengangkat induk yang sudah mengeluarkan telur itu, dipindahkan kembali ke bak penampungan. Oke, jelas ya? Jelas, oke, terima kasih. Oke, sudah semua kelompok 2 sudah siap? Oke. Jadi instruksinya adalah kalian disuruh menyeleksi induk, jantan dan betina di kolam induk. Setelah itu dimasukkan ke kolam pemijahan. Setelah induk jantan dan betina masuk ke dalam, baru dimasukkanlah induknya dan diberi pemberat. Jelas ya? Kalau sudah dimasukkan semua, dikasih pemberat, baru ditutup supaya ikan itu tidak loncat. Jelas ya? Kalau udah jelas, silakan dikerjakan. Oke.
Oke, silakan dicek. Dicek ke kamera situ. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke ya, sudah? Kalau sudah silakan dimasukkan ke kabannya. Kalau masih ada izin, masukkan aja lagi. Aku bantu apa? Oke ya. Selesai ini sudah ini supaya nanti ikan itu pada saat proses pemijahan tidak keluar, silakan ditutup menggunakan peliwut. Ya, masing-masing kelompok menutup menggunakan peliwut. Oke ya, sudah ya. Ini semuanya proses sudah dilakukan. Tugas kalian besok pagi adalah mengecek dan memindahkan induk yang sudah mengeluarkan telur. Ya, tugasnya kalian besok itu. Jadi besok pagi kita akan ketemu lagi di jam 7.15 ya. 7.15 kita kesini menggunakan atribut yang sama. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pengamatan hasil pemijahan yang sudah dilakukan kemarin sore. Harapannya ada yang sudah keluar telur, yang mungkin ada yang belum. Nanti dianalisa, ya dianalisa kenapa belum dan kenapa sudah. Ya kan? Silakan nanti dicek, mana induk yang sudah menetas dan sudah keluar telurnya dan yang belum itu. Jadi nanti silakan kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing hasil dari telur yang dikerjakan oleh yang ini. Oke, silakan dikerjakan. Tadi patah. Ya. Dicek dulu ada telurnya enggak? Ya. Dicek dulu ada telurnya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kalau enggak ada dibenderi dulu icupnya. Tiba-tiba kembali lagi. Presentasikan di sana. Batu ngomong di sana. Ya langsung mana kerja. Udah, Kak. Tahan lagi tuh. Berarti awas sama telur ya. Awas kena telurnya. Oh, kelompok 2 kembali ke kelas. Asik. Lembar kerjanya diisi. Asik. Jantan, oke jantan ya. Kembalikan lagi nah. Silakan yang mewakili kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Anda Surya, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya bakal membahas masalah pemijahan kemarin. Kenapa sih telur saya itu tidak terbuahi dan tidak Nama saya Nabila Sifara Madani, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apakah ada faktor lain selain faktor kakabannya mengapung dan faktor suhu? Apakah ada yang lain? Tidak ada. Itu aja. Jadi pada dasarnya penyebab dari tidak keluarnya telur itu kemarin kan sudah Bapak penyebabnya dibanding dengan kelompok 1 tidak ada yang keluar satu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Reza Fikri dari kelompok 2. Saya berpikir dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil dari pemijahan semalam. Pemijahan semalam itu ikannya memang bagus dengan bonatnya sudah matang, memang sudah siap dipijah. Saya Guntur dari kelompok 1, izinkan saya bertanya. Untuk ikannya kan tadi bilang pemijahannya sangat bagus ya. Tapi kan kita membeli induk itu bersama. Dalam waktu yang sama, waktu menaruhnya di fiber juga sama, menaruh kakaban juga sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Ada faktor lain kah? Ada. Bagus dan tidak ada cacat atau sama sekali. Kalau kelompok 1 kan ada cacatnya tadi dibilang. Tapi itu kan cacatnya pas kawinnya terjadi, waktu kawinnya. Pemijahan saya Tangan bonusnya itu sama. kakabannya Kakabannya kan juga. Terima kasih atas antusiasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah ini kita akan lanjut ke mengerjakan soal ya pengetahuan. Itu ada 5 soal, nanti silakan mengerjakan per individu. Itu saja, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.